Perkenalkan, saya Betzekni SPD. Saya adalah pendidik di UPT SDN 08 Pulau Punjung. Sebuah sekolah yang berada tepat di jantung ibu kota Kabupaten Darmasraya, di bawah pimpinan Ibu Supina SPD. UPT SDN 08 Pulau Punjung memiliki kekhasan tersendiri. Letaknya yang strategis di depan Jalan Lintas Sumatera kilometer 2 Pulau Punjung menjadikannya mudah dijangkau. Sekaligus menjadi saksi hidup keragaman dan kehangatan anak-anak bangsa yang bersekolah di sini. Dengan jumlah siswa yang cukup besar dan latar belakang yang heterogen, sekolah kami tumbuh sebagai miniatur Indonesia yang penuh warna. Setiap pagi, suasana hangat menyambut di gerbang sekolah. Guru dan siswa berjabat tangan dengan penuh senyum, memulai hari dengan semangat, doa, dan kebaikan. Inilah budaya kami, inilah wajah pendidikan di UPT SDN 08 Pulau Punjung. Sekolah yang bukan hanya tempat belajar, tetapi juga rumah kedua yang menanamkan nilai-nilai karakter, kebersamaan, dan cinta tanah air. Selamat datang di UPT SDN 08 Pulau Punjung. Mari bersama kita saksikan jejak langkah kecil yang kelak akan mengukir prestasi besar. Latar belakang. Praktik penggunaan media ini selaras dengan inovasi yang dilakukan, di mana guru menggunakan media yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dilan, Diari Literasi Anak. Dilan hadir dalam proses pembelajaran. Dilan memberi ruang bagi siswa untuk mengekspresikan pikiran dalam bahasa mereka sendiri. Praktik penggunaan media ini lahir dari semangat inovasi, di mana guru menghadirkan media yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dengan begitu, proses pembelajaran tidak lagi terasa kaku, melainkan lebih kontekstual, hidup, dan bermakna. Situasi. Fenomena rendahnya ketertarikan peserta didik terhadap pelajaran IPAS ini tidak berdiri sendiri. Ada banyak alasan yang muncul dari suara siswa ketika ditanya mengapa mereka kurang menyukai mata pelajaran tersebut. Beberapa siswa mengaku bahwa IPAS penuh dengan hafalan yang membuat kepala menjadi pusing. Sebagian lainnya mengatakan bahwa pelajaran ini terlalu serius, kurang permainan, dan tidak ada tantangan yang membuat mereka betah. Tantangan. Dalam praktik pembelajaran inovatif, setiap langkah yang diambil guru selalu diiringi dengan tantangan. Tantangan itu bukan sekedar rintangan, tetapi juga batu loncatan yang memaksa pendidik untuk berpikir lebih keras, lebih kreatif, dan lebih reflektif. Disinilah guru dituntut untuk berkreativitas dalam mengajar. Dalam kelas yang heterogen, ada siswa yang cepat memahami, ada yang lambat, ada yang berani tampil, ada yang pemalu. Guru juga ditantang untuk dapat melestarikan kearifan lokal dalam proses pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran tidak lepas dari kearifan lokal budaya setempat. Aksi. Metode utama yang digunakan dalam Project Based Learning atau PJBL. PJBL dipilih karena mampu menghadirkan pengalaman belajar nyata. PJBL menekankan membuat siswa lebih aktif dan mandiri. Dilan, Diari Literasi Anak, kegiatan literasi yang mendorong siswa untuk berliterasi secara berkelanjutan. Berikut ini adalah video pembelajaran. Penanaman nilai-nilai positif dan juga penggunaan media digital sangat membantu dalam proses pembelajaran ini. Penggunaan Dilan, Diari Literasi Anak, melalui model PJBL untuk meningkatkan pemahaman siswa kelas 6 SD pada materi kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Sintak pembelajaran berbasis Project Based Learning, terdiri dari 6 langkah utama, yaitu pertanyaan mendasar, perencanaan proyek,
penyusunan jadwal, monitoring dan evaluasi, penilaian hasil, dan evaluasi pengalaman belajar. Melalui proses pembelajaran ini menjadikan siswa jadi lebih aktif, mandiri, dan juga berkolaborasi dalam menghasilkan karya, karena mereka duduk secara berkelompok untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah, sehingga karya yang dihasilkan juga bervariasi, mulai dari pelaksanaan melalui model PJBL. Materi kedatangan bangsa asing ke Indonesia tidak lagi menjadi kaku. Siswa bisa berkreativitas menghasilkan karya. Beberapa karya yang dihasilkan siswa berupa mind map, video, naskah drama, video, komik, puisi, pop-up, infografis, dan juga poster. Peserta didik dalam menyelesaikan proyek tersebut di bawah bimbingan guru, sehingga karya yang dihasilkan dapat ditampilkan di depan kelas dan mendapatkan saran serta dan masukan dari kelompok lain. Refleksi ini menjadi catatan berharga bagi guru, sekaligus menumbuhkan keterampilan literasi peserta didik. Pemilihan media dan metode di atas bukan hanya untuk memenuhi standar pembelajaran. Media berbasis Canva, e-book menunjukkan inovasi digital, metode PJBL dan DILAN menunjukkan kreativitas pedagogis. Sementara dampak positif pada motivasi siswa membuktikan keberhasilan nyata di dalam kelas. Media dan metode yang digunakan dalam praktik pembelajaran di kelas 6C UPT SDN 08 Pulau Punjung menunjukkan bahwa inovasi tidak harus rumit atau mahal. Kami sebagai pimpinan lembaga memberikan apresiasi yang seluas-luasnya kepada Bu Bet Zetni untuk dapat mengembangkan diri, memperlihatkan potensi dirinya dalam kegiatan lomba tersebut. Kami mendoakan semoga Bu Bet Zetni berhasil dalam ajang ini. Bet Zetni, oke. Cukup kreatif dan sangat antusias dalam meningkatkan literasi anak-anak. Hal ini tampak dari karya-karya yang sudah ditampilkan oleh siswa. Mereka nampak senang untuk mengembangkan bakat mereka. Jadi semoga Bu Bet Zetni tetap semangat dalam menggali, memancing, dan meningkatkan kreativitas anak-anak. Semangat literasi Bu Bet Zetni, semoga jaya terus. Program Diari Literasi Anak atau yang biasa kami kenal dengan sebutan DILAN. Semoga program ini dapat berkembang di sekolah, khususnya SDN 08 Pulau Punjung, dan dapat memberikan banyak manfaat bagi warga SDN. Saya sangat senang belajar IPAS karena Bu Bet mengajarkan menggunakan DILAN. Literasi membuat saya bisa membuat puisi. Semangat Bu Bet! Diari literasi anak membuat kami sekelas menjadi semangat lagi dalam belajar. DILAN sangat membantu dalam pembelajaran. Semangat terus Bu Bet, sukses selalu. Terima kasih telah menyaksikan praktik baik dari saya. Besar harapan saya praktik baik ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih telah menyaksikan. Salam inovatif.